Halo para penggemar dan pecinta fisika. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai cepat rambat gelombang pada tali. Cepat rambat gelombang pada tali itu bisa dikaitkan dengan gaya tegang tali dan juga bisa dikaitkan dengan massa jenis talinya. Nah, itu yang kita akan buktikan hari ini ya. Oke, nah sekarang andaikan ada suatu gelombang merambat dari titik S ke P ya. Maka kalau S ini telah bergetar selama T detik, maka titik B ini nanti juga akan bergetar begitu ya. Sehingga nanti dia punya simpangan terhadap titik setimbangnya. Nah, ini misalkan simpangannya saya beri simbol Y. Nah, jelas ini Y ini merupakan fungsi waktu dan posisi. Nah, kalau kita tulis persamaan gelombangnya adalah Y itu sama dengan A sinus omega T min Kx. Nah, kalau belum mengerti persamaan ini dari mana, silahkan melihat postingan video saya sebelum ini ya. Saya sudah menjelaskan panjang lebar mengenai persamaan simpangan gelombang transversal berjalan. Nah, saya ingatkan dulu ya, kalau gelombang itu merambat dengan kecepatan V, maka dia akan memiliki cepat rambat sebesar F dikalikan lambda atau omega per K. Ingat ya, omega itu adalah 2πf, sedangkan K bilangan gelombang adalah 2pi per lambda. Nah, yang kita bahas sekarang itu kecepatan rambatnya ini dikaitkan dengan gaya tegang tali. Kita harus cari dulu persamaan diferensial gelombangnya yang dikaitkan dengan kecepatan. Nah, kita bisa menurunkan secara parsial simpangan ini terhadap waktu atau terhadap posisi X. Nah, kalau kita turunkan terhadap waktu, diferensial parsialnya adalah sebesar, jadi omega T min Kx diturunkan terhadap waktu, berarti ini dianggap konstanta, Kx-nya diturunkan 0 ya, omega T diturunkan omega. Jadi hasilnya adalah omega cos omega T min Kx. Seperti itu. Nah, ini kita turunkan sekali lagi terhadap waktu secara parsial, del kuadrat del T kuadrat, begitu ya, turunan kedua simpangan secara parsial, itu ini diturunkan dulu kan. Omega T min Kx diturunkan itu hasilnya omega, karena Kx itu dianggap konstanta kalau diturunkan 0. Jadi omega dikalikan omega, omega kuadrat dikalikan A. Lah, cos itu kalau diturunkan kan min sin. Jadi akhirnya kita dapatkan hasil seperti ini. Nah, coba sekarang persamaan simpangan ini kita turunkan terhadap posisi ya, terhadap X. Jadi nanti variabelnya X, K konstanta, omega T konstanta. Jadi kalau omega T diturunkan 0, min Kx diturunkan itu min K. Sehingga turunan pertama simpangan terhadap posisi del Y per del X itu adalah sebesar, jadi ini min K ya. Jadi min K dikalikan dengan A dikalikan dengan cos, karena turunan sin itu kan cos ya. Jadi cos omega T min Kx, seperti itu. Nah, kita turunkan lagi untuk yang kedua kalinya terhadap posisi. Jadi del kuadrat Y per del X kuadrat. Nah, ini diturunkan lagi jadinya apa? Min K ya kan. Min K dikalikan ini. Min akhirnya jadi plus ya. Jadi nanti min K kali A, ini min K. Tetapi turunan cos itu kan min sin ya. Min sin omega T min Kx. Lah, seperti itu. Nah, ini akhirnya menjadi min K kuadrat A dikalikan dengan sin omega T min Kx. Ini saya sebut sebagai persamaan yang kedua. Lalu saya bagi persamaan 1 dengan 2, jadi del kuadrat Y per del T kuadrat dibagi dengan del kuadrat Y per del X kuadrat. Nah, coba hasilnya apa ini ya? Nah, kalau saya bagi maka sin per sin itu habis ya, A per A habis. Jadi ini tinggal omega kuadrat per K kuadrat. Ini sama aja dengan omega per K saya kuadrat. Padahal omega per K itu tadi kan V. Jadi kalau begitu V kuadrat. Seperti itu. Inilah persamaan diferensial gelombang secara umum yang menghubungkan antara simpangan dan cepat rambat gelombang pada tali. Nah, misalkan saya punya tali dilewati gelombang.
Ini yang saya gambar adalah penggalan dari bukit gelombangnya begitu ya. Dengan syarat amplitudonya tidak terlalu besar dan lambdanya boleh cukup besar. Nah, terus kemudian perhatikan di sini ya. Saya ambil penggalan panjang tali sebesar dx gitu ya. Ini saya ambil penggalannya yang ordinatnya y terhadap sumbu x. Nah, terus kemudian perhatikan F ini adalah gaya tegang tali yang bekerja di sisi kiri dan kanan. Yang kiri adalah F, yang kanan juga F. Nah, terus kemudian ini ada sudut yang dibentuk. Gaya tegang tali terhadap horizon adalah theta. Nah, terus yang ini adalah theta aksen. Nah, kita bisa menguraikan dulu gaya tegang tali ini terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Nah, ini kalau kita uraikan ya, F yang sebelah kiri diuraikan menjadi F cos theta dan F sin theta, yang sebelah kanan menjadi F cos theta aksen, F sin theta aksen. Nah, setelah diurai seperti itu, maka yang kita butuhkan adalah resultan gaya yang ke sumbu Y. Karena kita nanti akan mencari percepatan getar cuplikan massa ini ke arah sumbu Y. Nah, resultan gaya yang ke arah sumbu Y, sigma Fy itu adalah F sin theta aksen, perhatikan gambar ya. Sedangkan F sin theta ke bawah berarti dikurangi F sin theta, seperti itu. Dengan amplitudo yang sangat kecil, sedangkan lambdanya cukup besar, maka nanti theta itu menjadi sangat kecil. Kalau sangat kecil, maka sinus theta itu bisa sangat dekat sekali dengan tan theta. Jadi kita pakai pendekatan tan theta, sehingga jumlah gaya yang ke arah sumbu Y itu adalah F tan theta aksen dikurangi dengan F tan theta, seperti itu. Jadi F-nya bisa saya keluarkan, sehingga ini adalah tan theta aksen dikurangi dengan tan theta. Nah, karena sudut theta itu kecil, sehingga nilai tan theta itu juga kecil, sehingga ini bisa ditulis dalam bentuk diferensial d tan theta, seperti itu ya. Nah, tapi ingat bahwa theta itu adalah fungsi posisi dan waktu, sehingga kita bisa turunkan secara parsial seperti ini. Del per del x dari tan theta itu dikalikan dengan dx. Tetapi tan theta itu sama aja dengan gradien garis singgung di ordinat y itu. Sehingga kita bisa ganti seperti ini. Del per del x, ini diganti del y per del x. Seperti itu, kali dx. Nah, akhirnya kita temukan bahwa jumlah gaya yang ke arah sumbu y itu adalah f del kuadrat y per del x kuadrat dikalikan dx. Nah, sekarang kita tinggal mencari sigma Fy yang berhubungan dengan cuplikan massa yang terangkat ke atas sebesar Y ini. Sekarang kita lebih dulu mendefinisikan yang namanya rapat massa linier. Nah, rapat massa linier itu adalah perbandingan massa tali dengan panjang tali. Jadi kalau kita mengambil cuplikan massa sebesar dm, maka rapat massa satu dimensi itu adalah dm dibagi dengan dx. Tapi kalau secara keseluruhan, massa tali dibagi dengan panjangnya. Nah, seperti itu ya. Oke, nah sekarang sigma Fy yang dikaitkan dengan cuplikan massa yang bergerak ke atas ini, sejauh Y itu adalah berarti cuplikan massanya dikalikan dengan percepatan ke arah Y. Begitu ya. Nah, sekarang dm itu bisa diganti mu dikalikan dx, sedangkan percepatan ke arah sumbu y itu adalah sebesar del Vy per del t. Tetapi kita bisa turunkan lagi bahwa yang namanya Vy itu adalah del y per del t. Akhirnya kita dapatkan bahwa sigma Fy itu adalah mu dx del kuadrat y per del t kuadrat. Sekarang saya masukkan sigma Fy yang bawah tadi, yang sudah ketemu tadi ya, ke sini. Jadi sigma Fy-nya adalah F del kuadrat y per del x kuadrat kali dx. Ini sama dengan mu kali dx del kuadrat y per del t kuadrat. Akhirnya dx-nya saya coret ini ya. Saya coret. Nah, akhirnya kita peroleh del kuadrat y per del t kuadrat itu adalah f per mu del kuadrat y per del x kuadrat. Nah, sekarang bandingkanlah dengan persamaan umum gelombang tadi. Del kuadrat y per del t kuadrat itu adalah v kuadrat del kuadrat y per
del E kuadrat. Berarti kalau begitu, koefisien del kuadrat Y per del E kuadrat tidak lain adalah V kuadrat. Sehingga kita peroleh V kuadrat itu adalah F per mu, atau boleh tulis V itu adalah akar F per mu. Jadi inilah cepat rambat gelombang pada tali yang dinyatakan dalam gaya tegang tali dan rapat massa linier tali. Tapi rumus ini bisa diubah ya. Anggaplah bahwa tali itu berbentuk silinder kayak gini. Panjangnya L, luas penampangnya itu A begitu. Berarti volumenya adalah A dikalikan L. Nah, kita tahu bahwa yang namanya mu tadi kan massa dibagi dengan panjang. Padahal massa itu kan rho dikalikan volume, ya kan? Karena rho itu M per V ya. Jadi massa rho kali V dibagi dengan L. Tapi V per L itu apa? Nah, V per L itu adalah A, luas penampang dari talinya. Jadi ini bisa diganti rho kali A. Nah, sehingga rumus akar F per mu itu bisa juga dinyatakan sebagai akar F, mu-nya diganti rho kali A. Rho kali A. Nah, inilah cepat rambat tali yang dinyatakan dalam gaya tegang tali, massa jenis, dan luas penampang tali. Nah, V di sini menyatakan cepat rambat gelombang pada tali, satuannya meter per sekon, F itu gaya tegang tali, satuannya newton, mu itu rapat massa linier, satuannya kilogram per meter. Sedangkan rho tentu saja ini massa jenis tali, satuannya kilogram per meter kubik.